Terima kasih kepada rekan-rekan media. Seperti yang kami sampaikan kemarin, tim dari Direktorat Tindak Pidana Umum melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait penyelidikan. Hari ini kami menambah beberapa orang saksi yang sebelumnya kita hanya interview, kita formilkan, kita periksa 5 orang. 5 orang tersebut adalah yang kemarin saya sampaikan, KJSB Lukman, kemudian pihak ATR BPN 2 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan ataupun pengumpulan barang bukti dan keterangan, kami langsung melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim dari Bareskrim, yaitu penyidik utama, penyidik madya, dan para penyidik di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum. Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu. Pak, nanti dalam proses penyidikan itu nanti apakah sudah mengerucut Pak saksi-saksi mana saja yang berpotensi atau potensial suspek yang akan ditetapkan sebagai tersangka? Tentu saja kita melaksanakan penyidikan secara profesional. Kita cari dulu dalam proses penyidikan, karena sebelum kita menentukan tersangka dan lain sebagainya, kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah, tapi pada prinsipnya kita sudah mempersiapkan untuk penyidikan lebih lanjut. Gitu. Mungkin ada rencana siapa-siapa saja Pak yang mungkin kita lihat ya dalam tahap penyidikan ini Pak? Kita ulang lagi bahwa kemarin yang kita panggil kan dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan tersebut tentu saja kami akan berupaya memformilkan menjadi pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan yang pro justitia. Di samping itu, kami tetap akan melaksanakan penyidikan secara saintifik. Artinya, kemarin dari pihak BPN sudah menyerahkan berkas-berkas warkah. Karena ini terkait kasus pemalsuan, kita akan mengecek ke lapor dulu. Setelah lapor, tentu saja dengan saksi-saksi yang sudah ada, sudah kita terima, tentu saja nanti akan kita gelarkan kembali. Bagaimana ini? Untuk yang jelas, kami tetap konsensus, kami akan melaksanakan penyidikan secara transparan, dan kami yakin bahwa kami akan menuntaskan perkara ini secara tuntas dan gamblang. Hadir izin, kan tadi kan pemeriksaannya sudah di level atas, mulai dari ATR BPN, Kementerian KKP dan selainnya gitu. Dan apakah dari Bareskrim sendiri ada rencana untuk di level bawah seperti kepala desa Kohot sendiri, karena kan dia yang beberapa kali disinggung sebagai yang mengeluarkan data tanah segala macamnya. Jadi kepada desa kami sudah memanggil, tapi belum hadir. Tentu saja kalau dalam proses ini kita berangkat dari SHGB. Dari SHGB kita mendapatkan warkah dan keterangan di mana pejabat yang mengeluarkan adalah ATR BPN. Dari situ tentu saja nanti kita akan mengerucut ke bawah sejauh mana peran semua proses pengajuan warkah tersebut. Tentu saja itu yang akan kita laksanakan. Pak, ya. itu kan tadi disebut sudah dipanggil tapi tidak hadir, itu harusnya pemanggilannya kapan dan apakah sudah ada penjadwalan pemanggilan ulang? Mohon maaf, kami undang ya, karena proses klarifikasi, proses lidik kami undang. Tentu saja kalau undangan klarifikasi kan sifatnya undangan, jadi bisa terserah nggak hadir. Tapi pada prinsipnya kami sudah menemukan suatu tindak pidana, di mana kalau sudah menemukan tindak pidana kita melaksanakan penyidikan nantinya kami sudah siap, dengan upaya paksa pun kami sudah siap.
Ya. Ini kan kemudian bisa mengkerucut dari penyidikan ini. Tentu saja kepada orang yang dituduh ataupun kita duga sebagai pelaku atau pelaku kejahatan, tentu saja kita harus memenuhi minimal 2 alat bukti. Itu yang utama harus kita laksanakan. Pak, target waktu untuk bisa menetapkan sampai tersangka berapa lama, Pak? Jangan ditarget waktu. Proses penyidikan itu fleksibel. Kalau nanti kita bisa mendapat keterangan ataupun alat bukti atau hasil dari lapor segera bisa kita dapatkan, tentu saja kita akan segera melaksanakan. Pak, Ya. kan dari Kejagung juga sedang menyelidiki kasus ini. Nah, ini sudah ada koordinasi belum sih, Pak, sama kejaksaan? Saya malah kurang tahu, mungkin bisa tanyakan ke Kejagung. Tapi setahu saya kalau tindak pidana umum itu yang nangani adalah kepolisian. Nggak tahu kalau Kejagung nangani juga, kita malah ini kami nggak tahu, malah dari rekan-rekan yang menyampaikan. Kalau koordinasi dengan KPK gimana, Pak? Kami juga tidak berkoordinasi dengan KPK, karena KPK itu kan terkait dengan tindak pidana korupsi. Tugas kami hanya melaksanakan penyidikan terkait tindak pidana umum. Dalam hal ini terkait kasus pemalsuan, terkait dengan SHGB yang sudah muncul tersebut. Ya, kita batasi di situ. TPPU-nya tetap kita jalankan. Kita lihat nanti itu kan setelah kita bisa mewujudkan predikat krimnya, baru kita akan mengerucut apakah ini ada terkait TPPU atau tidak. Ya. Oh ya, pasti nanti kami menindaklanjuti dengan itu. Pak, konfirmasi Pak, itu kan berarti sebelumnya Kejagung sama KPK juga menyatakan mengusut kasus pagar laut. Ini berarti bakal tumpang tindih atau gimana Pak ya? Saya rasa tidak. Kan sudah jelas, pasalnya sudah berbeda, mungkin objek kasusnya aja yang mungkin ada kemiripan, tapi pasal maupun subjek hukumnya berbeda. Ya. Bapak melakukan penyidikan secara transparan, apakah akan berhenti di pelaku yang berkaitan dengan surat atau ke pemasangnya langsung, Pak? Nah, ke pelaku utamanya, apakah bisa pelaku utamanya siapa sih? Apakah bisa dipastikan? Pelaku utamanya siapa? Nah, yang memasang pagar laut itu maksudnya? Yang masang pagar laut siapa? Itu yang kita cari sama-sama. Ya, sama-sama. Kita cari sampai tuntas semuanya, ya. Biar itu menjadi jawaban bagi publik bahwa pada prinsipnya kami dari penyidik Barreskrim akan selalu konsisten dalam penanganan perkara ini. Oke? Ini kan berjalannya terkait dengan Oke. Tapi sejauh ini sudah ada penemuan belum sih Pak adanya adu pidana mencurigai Pak daripada yang orang-orang itu diberhentikan? Kami belum melaksanakan upaya itu, ya, karena kami masih pada lingkup membuktikan tentang pemalsuan. Nah, nanti berjalan waktu karena ini juga merupakan hasil lidik kami, hasil penyelidikan kami yang sudah kita temukan itu. Namun dalam penyelidikan ini kami juga mengcover dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, selanjutnya kami pasti akan mengarah ke sana. Pak Direktur, ini kan kemarin dari Menteri ATR BPN kan Pak Nusron sudah memecat 6 orang anggotanya, itu sudah diperiksa sebagai saksi dari kasus ini belum sih Pak? Sudah. Belum semua, tapi sudah. Tapi beberapa sudah. Beberapa Berarti sudah. ada pengerucutan nama-nama mungkin di sana atau seperti apa Pak? Nanti lebih lanjut, ya. Lebih lanjut saya sampaikan, tapi yang jelas kami melaksanakan penyidikan didukung oleh dukungan yang sangat-sangat serius dari Kementerian ATR BPN. Buktinya apa? Menteri ATR BPN begitu kami izin untuk memeriksa langsung diberikan, bahkan kami minta keterangan-keterangan langsung semua diberikan. Untuk hasilnya apa? Hasilnya yaitu kita bisa melaksanakan, meyakini terjadinya sebuah perbuatan pidana. Sementara itu ya, kepada rekan-rekan, sementara yang akan kita lakukan sampai saat ini adalah itu. Jadi cek keabsahan sertifikat yang kemarin ke ATR BPN ini sudah dipastikan itu tidak absah. Sementara diduga seperti itu. Kalau di pernyataan seperti itu, kita sampaikan tadi, kita akan melaksanakan penyidikan secara saintifik. Hasil lapor seperti apa, itu yang akan nanti. Dan ini langsung kita koordinasi dengan Kapus Lapor untuk segera menguji
Ya menguji lapor kan tentu saja perlu proses. Itulah yang mungkin kita kalau ditarget waktu belum bisa menjawab saat ini. Ya, oke. Yang diduga dokumen ilegal itu ada 263 itu ya Pak? Sementara yang kita uji adalah sampel 10. Nanti itu akan terus berkembang menjadi 263 yang seperti yang sudah diserahkan kepada kita. Berarti sejauh ini ada 10 sampel ya Pak? 10 sampel. Pak, kasus lain Pak? Dikit Pak. Dikit Pak. Satu, Pak, yang soal guru besar IPB yang dilakukan korupsi timah, ini Barreskrim bakal supervisi kasus itu nggak Pak? terkait yang di LP di Polda Babel ya. Saat ini kita menerima surat pengaduan tentang hal tersebut. Apa yang dilakukan Barreskrim? Tentu saja kita akan melaksanakan asistensi. Bagaimana penanganan di Polda Babel? Selanjutnya, kalau memang itu pertimbangan berbagai macam kesulitan dan lain sebagainya, Polda Babel ada kesulitan, perkara tersebut akan kita tarik ke Barreskrim. Tentu saja melalui mekanisme gelar perkara dan lain sebagainya. Yang itu dalam waktu dekat pun kami akan segera asistensi. Kami baru menerima surat tadi, pengaduan baru kami terima tadi, prosesnya kayaknya masih lidik, masih penyelidikan. Ya, ini tentu saja nanti akan kita dalami. Ya. Oke, sementara itu terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.